Berdoa dimulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak ibu, hari ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang teks puisi. Tapi sebelum masuk ke materi, ibu absen dulu ya. Silakan tunjuk tangan. Ahmad Mulki, Algani Putra, Tidak datang. Alfa ya. Arsya, Hadir, Bu. hadir. Arya Ardian, Hadir, Bu. Bevan, Dulu. hadir. Dimas Fajar, Dulu. Dwi Priya Handoko. Apa keterangannya nih? Alfa ya. Fadila, hadir. Faiza, hadir. Habibi Prayuda, Hadir, Bu. hadir. Ibrahim Mufi, Hadir, Bu. Abdur Rafi, Hadir, Bu. Abdi Romansyah, Hadir, Bu. Habib Ilyas, Hadir, Bu. hadir. Febri Ramadhani, Hadir, Bu. Arifin. Hadir, Bu. Oke, bagus. Berarti hanya 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak ibu, hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu kalian harus mampu menjelaskan atau harus bisa mengetahui apa itu puisi. Ya, kemudian unsur-unsur apa saja yang terdapat di dalam teks puisi itu harus mengetahuinya. Sedangkan KD kita hari ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi unsur-unsur yang terdapat di dalam teks puisi. Nah, hal itu sangat penting ya, jadi harus kalian pahami nanti saat proses kita belajar mengajar. Oke, untuk tahap awal tentu kalian harus mengetahui dulu, atau ibu tanya dulu kesiapannya. Siap belajar hari ini nak? Siap, Bu. Oke, alhamdulillah. Stop, nak. Oke, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ibu sampaikan tadi, anak-anak ibu silakan lihat LKS-nya. Poin A tentang unsur-unsur puisi. Nah, di situ ada pengertian dari puisi. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ahmad Mulki, apa itu puisi? Puisi dapat diartikan sebagai karya sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, dan rima. Oke, bagus, kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi puisi itu adalah karya sastra, ya, sebuah karya sastra yang terikat oleh rima, irama, ya, dan susunan bait di setiap barisnya. Jadi dia terikat bentuknya. Nah, puisi ini memiliki 2 jenis. Ada puisi lama, ada puisi baru. Nah, puisi lama berarti puisi yang terikat oleh aturan. Ya. Contohnya seperti pantun. Pernah dengar pantun? Nah, kemudian mantra. Ya, itu disebut dengan puisi lama. Syair, gurindam, itu jenis puisi lama. Semua jenis itu terikat oleh aturan. Jadi dia ada aturan dalam pembuatannya. Nah, sedangkan jenis yang kedua adalah puisi baru. Yang mana puisi baru? Puisi yang tidak terikat ya oleh aturan. Jadi sifat pembuatannya bebas. Contohnya apa? Seperti puisi yang kalian ciptakan. Ya, atau puisi karya-karya seperti karya Khairil Anwar ya yang terkenal. Nah, itu. Jadi
baru. Materi kita fokus hari ini yang kita bahas adalah puisi baru. Nah, bagus tadi ya Ahmad Mulki. Kemudian dalam pembuatan puisi itu ada unsur yang harus kalian pahami. Ya, unsur ini disebut juga dengan struktur. Ayo siapa yang bisa jawab apa saja struktur atau unsur di dalam puisi? Arsya? Coba jawab Arsya. Struktur fiksi adalah struktur yang berkaitan dengan penyanyian puisi berdasarkan hal-hal yang dapat dilihat. Selain itu, struktur batin puisi berkaitan dengan isi atau muatan yang terdapat dalam sebuah puisi. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Enak membacanya, santai membacanya, enak ya, tak ada yang mengejar. Nah, bagus seperti yang disebut oleh Arsya tadi. Jadi unsur puisi itu ada dua. Yang pertama adalah unsur fisik. Sama seperti kamu punya fisik. Kalau fisik bisa kita lihat? Bisa. Ya, ada mata, ada kepala, ada telinga. Berarti kalau di dalam puisi unsur fisik itu unsur yang dapat kita lihat. Ya, yang terdapat di dalam kalimatnya, kata-katanya. Puisi itu kan ada kalimat, ya, ada kata-kata. Nah, unsur fisik itu terlihat di dalam susunan kalimat dan kata-kata. Itu namanya fisik, berarti bisa kita lihat. Nah, apa saja jenis unsur-unsur fisik? Ayo, unsur fisik apa saja? Ibrahim? Salah satunya Ibrahim unsur fisik. Ayo ya Ibrahim, jawab aja Ibrahim sebisa kamu unsur fisik. Adalah lari. Ya, Ibrahim lari ya. Ya, Bu. Nah, selain lari apa lagi nak? Ada yang bisa jawab? Bait. Nah, kemudian yang ketiga ada rima. Kemudian apa lagi unsur fisik yang dapat kita lihat? Ya, perpautan antar bait. Apalagi yang terakhir ada diksi. Kemudian apa lagi? Ada lagi imaji atau citraan. Nah, inilah yang disebut dengan unsur fisik. Nah, satu persatu akan kita bahas. Silakan lihat puisi yang ada di LKS karya Khairil Anwar. Judulnya Aku. Pada poin B, nak, coba cek. Jumpa. Nah, di situ ada puisi judulnya Aku karya Khairil Anwar. Oke, sambil Ibu jelaskan ini satu persatu, kita akan melihat mana dia di dalam puisi itu yang disebut dengan larik. Nah, kalau begitu dijelaskan dulu, larik itu apa? Kata atau kata Ya. Coba Abi, baca Abi, apa itu larik Abi? Yaitu kata, deretan kata, atau kalimat yang membentuk baris dalam sebuah puisi. Oke, berarti larik ini adalah kata, kalimat yang membentuk baris. Kalau begitu di dalam puisi Aku itu, baris pertama, kalau sampai waktuku, ya, itu baris pertama itu disebut dengan larik. Kemudian mana larik kedua? Iya, pintar. Ku mau tak seorang kan merayu. Nah, itu larik keduanya. Ya, jadi tahu larik ya? Larik itu bisa juga disebut dengan baris. Per baris. Jadi puisi itu ada berapa baris? Berarti segitulah larik. Kemudian ada bait. Bait ini ya, keseluruhan dari baris. Berarti puisi Aku ini berapa bait? 1 bait. Nah, barisnya berapa? Bisa kita
hitung nanti. Jadi ini barisnya ya, baris 1, baris 2, baris 3 sampai baris terakhir. Nah, larik berarti keseluruhan dari baris itu. Satu kesatuannya. Itu disebut dengan bait. Paham? Nah, kemudian ada lagi namanya rima. Rima itu pengulangan bunyi huruf yang sama. Apa tujuannya? Untuk membuat puisi menjadi indah. Kalau begitu di dalam puisi aku itu yang mana rimanya? Huruf apa yang sering diulang-ulang di situ, nak? Ya, huruf I dan U, ya kan? Kalau sampai waktuku, kalau ada U-nya, sampai ada I, kemudian waktuku, ya ada U di situ. Pada baris kedua seperti itu juga lagi. Ku mau tak seorang kan merayu, diakhiri dengan huruf U. Nah, jadi itu adalah rimanya. Mana huruf yang sering diulang-ulang, ya, yang membuat puisi itu menjadi indah, itu namanya rima. Paham? Oke. Kemudian pertautan antar bait. Apa itu pertautan antar bait? Ya, hubungan antar baris satu dengan baris kedua itu mereka saling berhubungan, ya, berdasarkan temanya. Jadi tidak boleh melenceng, ya, antara baris 1 dan 2, 3 itu saling berhubungan, ada hubungan dia. Kemudian ada namanya diksi adalah pilihan kata. Jadi tergantung si penyair dia menggunakan pilihan kata yang seperti apa. Kalau di dalam puisi Khairil Anwar judulnya Aku, kira-kira menurut kalian pilihan katanya seperti apa? Lemaskah? Tegaskah? Lemas? Pilihan katanya luas gitu ya. Tidak terikat dia, tidak terikat, luas, lugas itu pilihan katanya. Ya, padat, jelas. Dan tegas, di situ tegas dia. Ya, itu namanya pilihan kata. Dapat kita lihat dari kata ini. Tak perlu, ya, tak perlu seduh-sedan itu. Kalau sampai waktuku. Nah, jadi jelas di situ penggunaan diksinya. Kemudian yang terakhir ada imaji. Imaji ini menggunakan majas, ya, penggunaan majas. Kita bisa lihat kalau penggunaan majas di sini di dalam puisi Aku karya Khairil Anwar itu banyak menggunakan majas, namanya majas personifikasi. Apa itu personifikasi? Majas yang mengumpamakan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Terdapat pada kata, coba kamu lihat contohnya di situ. Kata peluru menembus. Peluru itu benda mati tidak? Ya. Nah, di situ diibaratkan dia bisa menembus, bisa melukai. Ya. Nah, itu personifikasi. Selain personifikasi, majas hiperbola juga banyak digunakan di sana. Majas hiperbola itu berarti majas yang berlebihan terlihat pada kata seduh-sedan. Menangis terseduh-seduh sampai tersedan-sedan itu berlebihan enggak? Iya kan? Nah, jangan lebay. Hiperbola itu berarti dia lebay, berlebih-lebihan, membesar-besarkan masalah padahal kecil masalahnya. Terlihat dari kata seduh-sedan. Kemudian juga menggunakan majas metafora. Ya, metafora ini dia mengibaratkan sesuatu. Contoh pada kata aku ini binatang jalang. Jadi dia mengibaratkan diri dia itu binatang jalang. Ya, itu namanya majas metafora. Kemudian citraan, ya. Kalau citraan itu pengungkapan perasaan seorang penyair yang dituangkan melalui panca indera. Jadi dapat kita rasakan. Ayo, coba kita cek sama-sama. Di dalam puisi aku itu citraannya kira-kira citraan apa? Kalau indera itu penglihatan, pendengaran,
peraba, pencecapan atau penciuman, perasa. Itu disebut citraan. Nah, kalau gitu di dalam puisi aku, citraan apa yang dapat kita peroleh di situ? Coba diperhatikan puisi akunya. Ada citraan penglihatan di sana? Ada nak? Coba lihat, tak perlu seduh sedang itu. Seduh sedang itu bisa kita dengar nggak? Orang menangis, bisa ya? Nah, berarti di situ citraannya adalah citraan pendengaran. Di situ tertulis kalimat tak perlu seduh sedang. Pasti indera yang aktif adalah telinga kita. Kita mendengar dia menangis terseduh sedang. Itu maksudnya citraan. Kemudian yang kedua, aku ini binatang jalan. Dia mengatakan diri itu binatang jalan. Berarti bisa kita bisa lihat nggak? Ya, walaupun kamu yang membayangkan, tapi kan yang aktif adalah mata. Itu namanya citraan penglihatan. Kemudian berlari. Bisa kita lihat? Nah, itu namanya citraan penglihatan. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu. Ini adalah unsur fisik di dalam puisi. Bisa kira-kira mencarinya nanti? Nah, paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kurang paham? Ya, paham semua? Oke, alhamdulillah paham semua. Kita lanjut ke unsur terakhir, yaitu unsur batin. Nah, unsur batin di dalam puisi ada apa saja? Tema, perasaan, kemudian nada, kemudian terakhir amanat atau pesan. Oke, satu persatu. Lihat, kalau unsur fisik dapat kita lihat tadi di dalam puisi aku itu, jadi ada dari dalam tulisan itu ya, di dalam kalimat. Kalau yang batin, unsur yang tidak terlihat tetapi dapat kita rasakan. Ya, berarti sifatnya lahiriah. Setelah kita baca puisinya, baru kita jumpa. Pertama ada tema. Apa itu tema? Ya. Tema adalah pokok pikiran yang mendasari cerita puisi. Jadi tema ini banyak ya, dia secara umum kalau tema. Ada tema ketuhanan, ada tema pendidikan, ada tema sosial, ada tema agama. Kalau begitu, Khairul Anwar ini temanya apa, nak? Temanya tentang apa ini? Apa? Khairul Anwar. Coba dicari. Di situ dia bercerita tentang semangat, ya, semangat berjuang. Jadi temanya di situ adalah perjuangan tokoh aku mempertahankan harga diri dia. Ya, jadi di situ temanya adalah perjuangan. Nah, kemudian unsur yang kedua ada namanya perasaan. Apa itu perasaan? Unsur. Ayo coba satu orang baca. Ya, Abdul Rafi silakan. Apa itu perasaan yang ada di dalam unsur batin? Yaitu emosi penyair yang diekspresikan melalui sebuah puisi. Biasanya ekspresi dalam sebuah puisi menunjukkan ketakutan, semangat, kegembiraan, kesukaan, dan kecintaan. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu. Bisa. Jadi untuk perasaan berarti sikap penyair itu terhadap masalah yang dia ungkapkan di dalam puisi. Kalau begitu dalam puisi aku itu apa perasaan yang dirasakan oleh penyair? Sana? Perasaan, ya, rasa yang dirasakan, sikap dia terhadap masalah yang ada di puisinya. Di situ tadi temanya perjuangan.
bebas. Ya. Aku mau hidup 1000 tahun lagi. Dia ingin bebas, jadi dia tidak mau terikat oleh apapun. Dia nggak peduli orang mau berkata apa. Ya, mau hasil karyanya seperti apa dia tidak peduli. Jadi di situ dia memperlihatkan ya, di dalam kata-kata puisinya itu sikap ingin bebas, binatang jalan. Ya, di situ disebutkan aku ini binatang jalan. Tapi sikapnya di situ dia ingin merasa bebas, tak mau terikat oleh apapun. Nah, itu yang disebut dengan perasaan di dalam puisi yang diciptakan oleh penulis. Kemudian ada nada. Apa itu nada? Ayo, coba silakan. Nada ini berhubungan dengan sikap. Ya, sikap penyair itu terhadap pembaca. Kalau tadi sikap pengarang terhadap puisinya, apa yang dia rasakan di situ? Kalau ini sikap si pengarang untuk pembaca. Apa yang terlintas di situ? Tokoh aku itu menyampaikan apa kepada pembaca? Kalau tadi dia ingin bebas, ya perasaan dia. Jadi sikapnya dia seperti apa di situ? Dia tidak peduli. Ya, dia tidak peduli mau pembaca berkata, oh ini nggak pantas ini kalimatnya, oh ini jelek, ini nggak bagus. Dia nggak peduli. Karena setiap manusia itu pasti punya kesalahan. Jadi dia tidak peduli di dalam puisinya itu. Ya, itu yang disebut dengan nada. Paham? Kalau ini perasaan, berarti sikap si penulis terhadap permasalahan yang ada di dalam puisinya. Kalau ini sikap penulis ya terhadap pembaca. Berarti ini apa yang ingin dia sampaikan dari karyanya itu. Yang terakhir amanat. Apa itu amanat? Pesan. Ya, berarti amanat itu pesan apa yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Karena kita semua ini pembaca. Sekarang kita sedang membaca puisi karya Tuhan. Nah, apa yang kita ingin sampaikan? Kalau begitu apa pesan amanat dalam puisi itu? Menurut kalian apa? Salah satunya, kita harus bagaimana? Harus menjadi manusia yang tegas, kokoh, walaupun rintangan menghadang. Itu pesan pertama. Kemudian apa lagi? Untuk pesan itu bukan hanya satu, banyak pesan. Apalagi pesannya? Harus berani mengakui kesalahan. Kita berbuat salah, kita harus berani mengakuinya. Kemudian apa lagi? Kita harus mempunyai semangat dalam berkarya. Walaupun udah jatuh berkali-kali karya kita itu salah, kita harus tetap bangkit. Nah, kalau begitu di dalam unsur-unsur tadi ya bisa kita dengarkan bagaimana cara pembacaan dari puisi tersebut. Jadi kita dengarkan sama-sama ya. Tadi kita sudah tahu unsur-unsurnya, sudah tahu unsur fisiknya apa saja, kemudian unsur batinnya apa-apa saja. Nah, sekarang kalian dengarkan ya pembacaan puisi tersebut. Oke, didengar dengan seksama. Aku, karya Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu. Tidak
bacaan tadi